Di chapter terbaru Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto kembali memperlihatkan dilema besar yang dihadapi Pochita alias Chainsaw Devil dalam menentukan pilihan yang berpotensi menentukan nasib umat manusia. Setelah akhir chapter 218, kita melihat keputusan yang sangat mengejutkan. Pochita justru memilih untuk menyelamatkan sosok Devil yang seharusnya menjadi ancaman dan dimusnahkan. Bagi saya, ini sebuah plot twist yang tidak terduga. Karena jujur, saya sendiri berharap Pochita akan lebih memilih menyelamatkan Dead Devil ketimbang War Devil. Tapi ya, ini Fujimoto. Kalau tidak membuat pembaca mengernyit bingung, terkejut, dan geleng-geleng kepala, itu bukan Chainsaw Man namanya. Dan di video kali ini, kita akan membahas apa saja kejadian penting serta makna yang disajikan Fujimoto dalam chapter 218 Chainsaw Man. Jadi, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Kita mulai pembahasan ini dengan menelusuri kembali apa yang terjadi di dunia mimpi yang dialami Asamitaka dan Denji di tengah pertarungan sengit antara Chainsaw Devil dan War Devil. Di chapter 217, kita akhirnya diperlihatkan latar belakang keluarga Asamitaka, sebuah masa lalu yang gelap dan penuh trauma. Di sana terungkap bahwa ayah Asa telah tewas dan dibunuh oleh ibunya sendiri. Kejadian tragis itu bermula ketika keluarga mereka diserang oleh salah satu devil yang menyebabkan ayah Asa kehilangan satu kakinya. Dalam kondisi kritis, sang ibu panik dan meminta Asa untuk pergi mencari devil hunter guna menyelamatkan ayahnya. Asa pun bergegas, namun dalam pelariannya, ia tersandung dan terjatuh, membuatnya terlambat beberapa saat. Dan ketika Asa kembali ke tempat semula, semuanya sudah terlambat. Ayahnya telah tewas, dan yang tersisa hanyalah sosok ibunya. Duduk jongkok dengan tatapan kosong, seakan tidak mampu memahami apa yang barusan ia lakukan. Asa akhirnya mengetahui kenyataan pahit di mana ayahnya bukan tewas karena devil, tetapi dibunuh oleh ibunya sendiri. Alasannya kelam sekaligus getir. Jika sang ayah hanya cacat, asuransi yang diterima keluarganya sangat kecil. Namun jika ia mati karena serangan devil, uang asuransi itu cukup untuk membiayai Asa hingga lulus sekolah. Tapi ada alasan yang jauh lebih menyakitkan. Sang ibu ternyata menyimpan kemarahan yang dalam. Ayah Asa ternyata berselingkuh, dan parahnya lagi, ia hanya menghabiskan hari-harinya dengan mabuk-mabukan, meninggalkan keluarga dalam kehancuran emosi dan ekonomi. Meski begitu, Asa tetap merasa bersalah. Ia percaya jika saja dirinya tidak tersandung dan bisa lebih cepat memanggil Devil Hunter, mungkin ayahnya bisa diselamatkan. Rasa bersalah itulah yang menghantuinya, hingga ia akhirnya bertanya pada Denji dalam dunia mimpi itu. Apakah dirinya masih termasuk orang yang jahat? Namun jawaban Denji justru mengejutkan. Ia mengaku juga pernah membunuh ayahnya dan bahkan menutupi kejadian itu agar terlihat seperti bunuh diri. Tapi menurut Denji, sampai saat ini ia masih merasa dirinya orang baik. Mendengar itu, Asa hanya terdiam sejenak. Lalu tanpa sadar, ia dan Denji pun sama-sama tertawa. Tawa getir, tawa yang muncul ketika dua orang hancur menyadari betapa absurd dan kacau hidup mereka. Dan di akhir chapter ini, kita diperlihatkan oleh sebuah momen brutal. Yoru sudah habis-habisan dibantai oleh Pochita. Namun di chapter 218, fokus kembali bergeser ke percakapan Denji dan Asa, masih di dalam realitas mimpi. Di momen itu, Asa mengungkapkan niatnya bahwa suatu saat ia mungkin bisa mengambil alih tubuhnya dari Yoru, meski hanya sebentar. Dan jika saat itu tiba, ia meminta Denji untuk segera memakannya. Permintaan yang terdengar ekstrim, tapi bagi Asa, itu satu-satunya jalan. Dia sudah tak lagi percaya bahwa Yoru akan mengembalikan tubuhnya dan membiarkannya bebas dari kutukan iblis perang. Asa sudah berusaha keras menyadarkan Yoru, berjuang agar mereka bisa memilih jalan yang tidak menyeret dunia lebih dalam ke jurang kehancuran. Namun semua usahanya sejauh ini berakhir sia-sia. Dengan suara penuh kekhawatiran, Asa mencurahkan semuanya kepada Denji. Dan sebelum berpisah, ia mengucapkan terima kasih karena Denji telah menyelamatkannya. Dan karena dalam kekacauan hidupnya, Denji tetap menjadi cahaya kecil yang membuatnya merasa tidak sendirian. Asa memilih untuk berkorban demi melindungi Denji dari War Devil. Ia ingin
Jika dirinya berhasil melumpuhkan Yoru dari dalam tubuhnya, Denji harus memakannya hingga tuntas agar eksistensi perang benar-benar lenyap dari dunia. Dan setelah Asa kembali ke dunia nyata, kita melihat Famine Devil berusaha membangkitkan Chainsaw Man dengan memberikan darahnya. Melihat hal itu, Yoru yang sebelumnya sudah dihajar habis-habisan oleh Chainsaw Man langsung geram dan memerintahkan Famine untuk tidak ikut campur. Namun saat Yoru hendak menyerangnya, tiba-tiba Asa kembali merebut kendali tubuhnya. Tanpa ragu, Asa langsung melancarkan serangan ke kepalanya sendiri. Dan benar saja, tubuh Asa hancur seketika. Momen itu segera dimanfaatkan Mirisugo untuk menghajar Yoru yang sudah tak stabil. Tak berhenti sampai di situ, Dead Devil memanggil Devil Guillotine untuk mencincang tubuh Yoru hingga tak berdaya. Saat Yoru benar-benar terpuruk, Dead Devil memberi perintah terakhir. Chainsaw Man harus memakannya. Namun disinilah plot twist besar terjadi. Chainsaw Man justru berbalik menyerang, memenggal kepala Dead Devil, Famine Devil, Mirisugo, dan Devil Guillotine dalam satu gerakan brutal. Sebuah momen tak terduga yang membuat semuanya terdiam. Isi dari chapter 218 Chainsaw Man kembali menyorot dilema besar yang dihadapi Chainsaw Man. Pilihan antara memakan War Devil atau Dead Devil. Pilihan pertama jelas berat. Jika Chainsaw Man memakan Yoru, maka Asa juga akan lenyap. Dan bagi Denji, kehilangan Asa bukan hanya tragedi, tapi pukulan emosional besar. Asa adalah satu dari sedikit orang yang benar-benar bisa memahami dirinya. Namun pilihan kedua tidak kalah berbahaya. Jika Chainsaw Man memakan Dead Devil, maka eksistensi kematian bisa menghilang. Akibatnya, War Devil akan mendapatkan keuntungan besar, karena dunia tanpa kematian adalah dunia di mana perang bisa berlangsung selamanya, tanpa henti, tanpa konsekuensi. Di sisi lain, menyelamatkan Dead Devil juga bukan jaminan. Kita belum benar-benar tahu apa motif The Devil yang sesungguhnya. Sejauh ini, ia memang terlihat membantu mencegah ramalan Nostradamus, seakan-akan berpihak pada kemanusiaan. Tapi masih terlalu banyak misteri yang menyelimuti tujuannya. Dan seperti yang dikatakan Lilde, jika Denji berhasil mengalahkan Dead Devil tanpa memakannya, bisa saja muncul entitas Dead Devil yang baru yang jauh lebih kuat, lebih ganas, dan lebih kejam. Itulah mengapa Lilde lebih memilih agar Denji memakan War Devil. Demi menghapus konsep perang dari dunia, demi menghentikan ancaman itu selamanya, dan demi memberi manusia kesempatan untuk hidup tanpa bayang-bayang konflik abadi. Melihat situasi saat ini, semakin sulit menebak kemana arah pemikiran Tatsuki Fujimoto akan membawa cerita ini. Para karakter dalam Chainsaw Man seolah menjadi refleksi nyata dari Sisyphus, terjebak dalam lingkar absurditas, terus berjuang meski jalan keluarnya tampak mustahil, seperti yang pernah dikemukakan Albert Camus. Namun bagi saya pribadi, satu-satunya jalan yang mungkin bisa menghentikan kekacauan ini adalah rekonsiliasi antara para Four Horsemen dan Chainsaw Man. Sebuah titik temu, bukan pertumpahan darah tanpa akhir. Sebab jika perdamaian itu tidak pernah terjadi, saya rasa kita akan melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan di akhir kisah ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Apa ending yang paling kalian bayangkan untuk Chainsaw Man? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau begitu, sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di postingan berikutnya. Saya Admin Ruang Sensei, pamit undur diri.